Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Nah Bu, hari ini kita akan melakukan wawancara pra-observasi begitu ya Bu ya. Nah, sebelum nanti saya akan amati jalan proses observasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan observasi, ada beberapa tujuan yang akan saya lakukan pada hari ini, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik dan maksimal untuk anak didik nantinya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu nih. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu jalankan pada saat proses pembelajaran di kelas nanti. Nah, kira-kira apa dan ada berapa tujuan yang akan Ibu jalankan di dalam kelas nanti? Baik, terima kasih Bu Fitria Elvi. Saya menjawab pertanyaan dari Ibu ajukan bahwasanya tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan terhadap anak-anak didik saya itu ada dua. Yang pertama, anak-anak didik itu mampu untuk menganalisis sifat-sifat magnet. Dan yang kedua, saya harapkan juga anak-anak didik nantinya mampu membuat sebuah laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dengan benar. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam kelasnya nanti ya. Nah, jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang akan Ibu lakukan? Pengembangan apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti? Baik, untuk pengembangan sendiri terhadap anak didik supaya tujuan itu dapat tercapai, maka saya melakukan dua keterampilan. Yang pertama adalah pengetahuan yang saya motivasi anak-anak melalui percobaan, dan yang kedua adalah kegiatan praktek sendiri yang dilakukan oleh anak-anak. Jadi dua metode, yaitu mampu secara pengetahuan menyelesaikan sifat-sifat dari magnet, dan yang kedua adalah keterampilan dalam pencapaian tujuan yang saya sampaikan tadi. Baik Ibu, berarti ada dua pengembangan yang akan Ibu lakukan begitu Bu ya. Nah, yaitu pengetahuan dan keterampilan begitu Bu ya. Nah, kira-kira nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas? Mungkin ada strategi pembelajarannya, atau mungkin mode pembelajaran, ataupun mungkin metode yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Ya, untuk metode pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Tentunya saya memotivasi supaya siswa tertarik terhadap materi pembelajaran, yaitu dengan cara percobaan, melakukan percobaan yang membawa alat peraga. Anak-anak itu langsung melakukan kegiatan percobaan melalui alat peraga yang telah kami persiapkan bersama. Sebelum kita melakukan pembelajaran itu, pada satu hari sebelum kita masukin percobaan alat peraga itu kita siapkan. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira media atau perlengkapan apa yang rencana Ibu persiapkan? Ya, media pembelajaran itu saya menggunakan tadi seperti di awal, saya menggunakan alat peraga karena secara konkret anak-anak SD sekolah dasar itu mampu melihat benda-benda yang nyata langsung. Maka saya menggunakan alat peraga seperti magnet, kemudian benda-benda yang dapat ditarik seperti saya siapkan plastik, karet, kemudian kain,
kemudian besi, semua itu sudah saya gunakan, alat peraga tentunya yang saya siapkan. Dan yang kedua adalah PowerPoint, salinan dari PowerPoint nanti saya sajikan melalui papan tulis yang berada di depan menggunakan infocus gitu, karena ini kelas tinggi gitu, kelas 5. Baik Ibu, jadi untuk perlengkapan dan media sudah Ibu rancang sedemikian rupa begitu ya. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran tersebut? Agar saya juga bisa mempersiapkan diri untuk melakukan supervisi ini Bu, atau observasi ini Bu. Baik, untuk jadwal saya siapkan di hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, jam kedua yaitu di kelas saya, di kelas 5C, yaitu pada sekali lagi saya sampaikan tanggal 9 Oktober 2023. Oke, baik Ibu, berarti nanti saya akan melakukan observasi atau supervisi pada tanggal 9 Oktober 2023 Ibu ya, pada jam kedua begitu ya, di kelas 5 Ibu ya. 5C. Oh 5C, oke baik Ibu. Nanti saya akan langsung masuk ke kelas, mungkin mohon maaf mungkin agak sedikit terganggu, lalu saya akan mencatat apa mungkin yang memang mempunyai kelebihan, kekurangan, dan itu semua tujuannya adalah untuk memperbaiki kemampuan kita ke depannya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas waktu semuanya. Ya, pagi ini hari apa? Ini tanggal 9 bulan 10. Kok nggak terlihat? Semua hari ini hari sebelum kita memasuki pelajaran kita, tadi sudah Ibu absen dan ada kawan kita yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat dan cepat masuk kembali. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang materinya, yaitu tentang apa ini? Tahu ini apa? Kalau mana di ujung-ujungnya ini ada apa? Ya, kutub apa yang tertulis? Hari ini magnet apa ini? Siapa yang kenal dengan magnet? Ya. Siapa yang mau pegang magnet ini? Ya, coba tulis. Coba kamu tunjukkan kutub-kutubnya. Yang mana yang kutub N, yang mana kutub N. Ya, perhatikan. Nampak. Ulang-ulang, ada tangan ayah nampak. Ini teman-teman, jika saya dekatkan kutub yang sama, maka mereka akan saling menolak. Sebaliknya, jika saya dekatkan kutub yang berbeda, maka mereka saling menarik. Baik. Siapa yang mau coba lagi? Ayo silakan jawab. Nah, sekarang siapa yang bisa kasih contoh bahwa bendanya yang tidak dapat ditarik magnet ke depan? Bawa bendanya, ayo kasihlah. Terima kasih. Bu, nampak tangan saya, Bu. Nampak tangan, loh. Nampak tangan ayah. Nanti bisa dipotong. Ya, Zawa bawa benda berupa apa ini? Pena. Dari bahan apa? Nah, coba diletakkan di magnetnya. Apa yang terjadi? Tidak saling menarik. Tidak akan ditarik oleh magnet. Mengapa? Karena magnet tidak terbatas. Oke, baik. Terima kasih. Nah, demikian
pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat untuk kamu semua dan bisa kamu pecahkan jika terjadi atau menemukan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa sifat magnet itu adalah tarik menarik jika Kutubnya berlawanan kutubnya. Yang kedua, jika kutubnya yang sama. Baik. Kemudian magnet dapat menarik benda logam. Contoh benda logam yang dapat ditarik magnet apa saja? Iya, peniti. Itu benda-benda yang tidak ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Baik, itu materi kita sama hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan senyum simetris, salam sehat dan senantiasa belajar di rumah. Kita tutup dengan senyum simetris, senyum yang lebar. 3 cm kanan, 3 cm kiri. Dibuka mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jelinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Fi. Alhamdulillah ya. Bu, terima kasih banyak ya atas waktunya. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi nih Bu, yang mana Ibu sudah melakukan dan saya juga sudah melakukan observasinya di kelas. Observasi itu dikatakan seperti supervisi begitu Bu. Dan kita sudah melakukannya begitu ya. Nah, sekarang ini setelah observasi, saya minta bincang-bincang sedikit lah begitu Bu. Ini yang dinamakan dengan pasca observasi begitu Bu. Nah, dari observasi yang saya lakukan ini, bagaimana perasaan Ibu saat diobservasi tersebut? Ya, terima kasih Bu Pin atas segala pertanyaan buat saya. Kalau yang Ibu pandang dari pendapat saya mengenai observasi kegiatan yang telah kita lakukan, sedikit agak ada rasa sebenarnya deg-degser gitu ya, karena rekan sejawat saya yang nilai saya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sangat memotivasi saya secara pribadi tentunya, supaya Ibu sudah menyaksikan saya di depan kelas dalam pembelajaran kemarin IPAS materi mengenai magnet ya Bu ya. Jadi ini suatu motivasi buat saya secara pribadi untuk lebih baik lagi dalam pembelajaran. Baik, berarti memang ada rasa grogi dan lain-lain Iya, begitu ya Bu ya. Betul Bu. Tapi secara keseluruhannya Bu, bagaimana dengan anak-anak begitu, dengan adanya persiapan untuk mengajar begitu, yang sebelumnya mungkin ya kadang kita tidak bawa media dan lain-lain begitu. Nah, pada saat saya observasi ternyata kita sedang mempersiapkan nih gitu ya. Nah, bagaimana apakah anak-anak tersebut antusias atau bagaimana? Nah, sebelum kita pelaksanaan kemarin kegiatan, saya sudah sampaikan 2 hari sebelum anak-anak akan datang Ibu sebagai rekan sejawat yang menilai saya. Nah, saya sudah sampaikan ke anak-anak, luar biasa sambutan anak-anak Bu. Mereka antusias sekali dan sangat-sangat suasana itu santai nyaman gitu kan. Apalagi saya menggunakan alat peraga pada saat penyampaian materi yang menggunakan fokus dan alat peraga yang lain gitu. Jadi mereka merasa bersemangat sekali. Nah, jadi Ibu juga sebagai penilai di belakang duduk itu, mereka merasa bahagia, hati-hati gitu kan. Kepingin lagi sebenarnya gitu. Jadi menurut Ibu dengan hal yang sudah dilakukan itu, apakah sudah tercapai indikator yang ingin Ibu lakukan pada saat saya observasi tersebut? Apakah sudah tercapai tujuannya begitu? Baik. Kalau pencapaian indikator, apa yang sesuai saya persiapan dalam penyampaian tujuan pembelajaran, itu alhamdulillah menurut saya sudah baik. Hanya saja
pasti ada kelemahan sedikit. Mungkin kalau dipersentasikan saya tidak 100%, tapi mencapai 85% itu alhamdulillah menurut saya sudah bagus gitu. Karena kan Bu, tentunya anak-anak saya di kelas itu kan bukan sedikit jumlahnya. Di negeri ini kan kapasitas anak yang 40 anak di dalam kelas saya. Nah, mereka cara memahami suatu materi kan berbeda, beraneka ragam. Jadi kalau dikatakan 100% tidak mencapai 100%, tapi alhamdulillah memuaskan mencapai kalau diratakan 85%. Gitu. Berarti rata-rata yang bisa Ibu simpulkan itu sudah mencapai 80% begitu ya. 85%. 85%. Dan Ibu juga tadi menyampaikan masih ada sedikit kekurangan Iya, begitu tentunya, ya. betul. Nah, menurut Ibu tuh bagian mana yang masih Ibu rasa kekurangan tersebut? Baik, kalau saya kegiatan itu sendiri seharusnya memang kita jauh hari itu memang sudah kita rencanakan alat-alat peraga yang harus saya tambah gitu Bu. Karena sifat-sifat mana itu kan tentunya mereka lebih anak-anak itu lebih bisa menangkap suatu materi apabila konkret bendanya itu kita tampilkan. Nah, menurut saya alat peraga yang saya bawa masih kurang gitu. Iya. Berarti udah tergambarkan bahwasanya kekurangan yang Ibu rasakan tersebut adalah alat peraga. Iya, betul. Ya. Nah, untuk kedepannya nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk semakin lebih baik proses pembelajaran saya terhadap anak-anak tentunya yang pertama jauh hari kita kan ada yang namanya rencana pembelajaran gitu ya Bu ya. Jadi jauh harinya itu sebelumnya saya harus lebih matangkan lagi alat-alat peraga itu lebih saya detailkan lagi supaya lebih banyak mereka lebih luas gitu cara pandang mereka terhadap materi yang saya sampaikan. Mungkin saya akan menambah jauh hari sebelum materi saya sampaikan saya sudah persiapan betul gitu ya, kurang persiapan sedikit persiapan ya, sedikit gitu ya. Nah, mungkin bersyukurnya kita dalam agenda atau supervisi ini atau observasi ini itulah gunanya gitu ya. Mungkin Ibu sendiri juga yang merasakan kekurangan tersebut dan Ibu juga sendiri yang mencari solusinya. Nah, begitu Ibu ya. Mungkin Ibu akan persiapkan jauh hari, perlengkapan, peralatan, media dan lain hal sebagainya begitu ya. Nah, kira-kira nih apalagi yang ingin Ibu kembangkan pada supervisi, siapa tahu nih ada supervisi berikutnya, apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik. Untuk anak saya akan lebih memotivasi tentunya karena dari 40 anak itu kan kadang ada anak yang kurang percaya diri. Nah, jadi saya akan membangkitkan untuk anak-anak supaya bisa tampil di depan umum itu tidak grogi. Benar. Nah, kemarin bisa Ibu lihat anak saya yang tampil itu kan hanya anak yang itu saja gitu kan. Nah, yang lain pada agak diam. Mereka rasa percaya dirinya itu kurang Bu. Nah, untuk kedepannya saya akan membangkitkan rasa percaya diri anak untuk tampil di depan umum. Terpulangkah apakah itu salah yang disampaikan anak tersebut ataupun tidak, kita akan melakukan pembenaran di nantinya setelah dia maju gitu kan Bu ya, bahwa saya ini benar gitu. Nah, yang paling utama saya akan memotivasi anak untuk percaya diri tampil di depan. Alhamdulillah juga Ibu juga yang mengungkapkan bahwasanya itu adalah bagian dari yang catatan yang saya observasi, bahwasanya kemarin semua rata-rata aktif, tapi ada 2-3 anak yang memang gak aktif. Nah, mungkin itu tadi karena kurang percaya diri begitu ya. Nah, jadi Ibu sendiri juga udah merancangkan saya akan memberikan motivasi lebih lagi sama anak yang kurang percaya diri gitu. Berarti memang Ibu akan melakukan motivasi-motivasi tersendiri mungkin di balik dalam kebersamaan di dalam kelas gitu ya Bu, agar anak-anak yang lain itu mungkin di hadapan teman-temannya mungkin mereka malu, mungkin Ibu bisa ngobrol berdua sama anak tersebut agar memotivasi anak tersebut agar lebih semangat dan percaya diri lagi gitu ya. Nah, lalu menurut Ibu nih setelah saya observasi apa perasaannya? Kembali
Iya. Perasaannya gimana? Perasaan saya itu tadi Bu, saya sampaikan di awal. Awalnya itu saya agak deg-deg ser gitu ya, aduh gitu kan rasa. Tapi mau tidak mau saya harus menghadapi itu, menjalani itu gitu. Dan ini menjadi motivasi saya secara pribadi bahwasannya model pembelajaran saya lakukan harus lebih terencana. Di jauh hari itu harus lebih saya rencanakan dengan lebih baik. Nah supaya itu tadi membangun situasi, memotivasi anak semuanya itu bisa lebih aktif. Dan kalau untuk semangat, alhamdulillah Bu, anak-anak Ibu bisa saksikan kemarin ya kita melakukan kegiatan observasi ya, baik observasi. Ibu melihat anak-anak yang luar biasa antusias terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Dia dapat 85%. Iya, mencapai yang 15%-nya lagi itu tadi yang kurang percaya diri barangkali Iya, gitu ya. dari sayanya juga ada gitu kan Bu, kurang persiapan tadi ada alat peraga yang saya sampaikan. Oke, baik Ibu, secara keseluruhan sepertinya sudah bagus. Saya perhatikan juga ketika saya observasi proses pembelajaran juga bagus, kemudian juga anak-anak juga antusias. Hanya satu dua yang memang belum, itu tadi mungkin karena memang belum percaya diri gitu ya. Nah, mungkin dan Ibu juga sudah menyampaikan bahwasanya kedepannya akan mempersiapkan lebih lagi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang memang Ibu inginkan dan kita semua inginkan tercapai semua Bu ya. Kita sudah dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sukses selalu. Amin. Doa yang sama buat Bu Pin juga, mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Terima kasih Bu. Ya, mari. Terima kasih telah menyaksikan. Sukses selalu untuk kita semua.